Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Bu Rika. Nah, gimana kabarnya nih Bu Yesi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Nah, Ya, kira-kira apa nih yang mau kita bicarakan sekarang? seperti ini Bu Rika. Saya ingin membicarakan masalah anak saya. Di mana di sini anak saya di rumah setelah pulang sekolah terkadang sulit untuk diajak mengerjakan tugas sekolahnya dan lain sebagainya. Sementara saya juga pulangnya sudah sore, terkadang pun membawa pekerjaan pula dari sekolah yang harus saya selesaikan juga. Sehingga terkadang saat anak saya diajak untuk belajar, menyelesaikan tugasnya, mereka tidak mau. Mereka lebih memilih untuk bermain mungkin dengan teman-temannya. Nah, sehingga saya merasa eh, tugas saya tidak selesai. Begitu juga perhatian terhadap anak-anak saya menjadi tidak maksimal. Mereka juga tidak bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Itu yang masalah yang sedang saya hadapi sekarang, Mbak. Oh, jadi Ibu Yesi mengalami permasalahan ya, tidak bisa maksimal mendampingi anaknya dalam belajar, begitu? Iya benar Bu Rika, itu masalahnya. Nah, kira-kira eh, Ibu Yesi mau dapat apa dari percakapan kita ini? Gitu. Saya maunya tentunya saya bisa mendampingi anak-anak saya dengan maksimal, mereka merasa nyaman dan saya bisa melayani anak-anak saya dengan fokus, terutama untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Dan juga saya bisa menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang kadang saya bawa pulang dan tugas-tugas pekerjaan yang cukup banyak. Bu Rika, itu yang ingin saya Oke, seperti itu. inginkan. Oke. Menurut Bu Yesi yang seimbang itu yang bagaimana? Kan Ibu Yesi ini ingin Uh, seimbang ya antara pekerjaan dengan membimbing anak di rumah. Yang ya, seimbang tuh gimana? seimbang di sini tentu intinya sama. Di sini saya punya dua hal yang harus saya hadapi pada waktu yang sama. Bagaimana saya bisa melayani anak saya fokus untuk membantu mereka mengerjakan tugasnya. Sementara di sisi lain saya juga bisa menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan saya tepat waktu tanpa keduanya ada yang terabaikan. Begitu Rika yang saya inginkan. Oke. Nah, berarti itu ya harus sama ya porsi yang Iya, diberikan gitu ya, Bu ya. Oke. benar Nah, sama. kira-kira kondisi saat ini bagaimana, Bu? Kondisi Ya, yang Ibu sekarang alami ini saat ini. kondisinya anak-anak saya ini sekolahnya pulangnya juga sudah sore. Jam 3 mereka tuh baru keluar dari kelas, kemudian termasuk saya juga pulangnya jam 3, jadi sama-sama pulang. Anak saya pulang sekolah, saya pulang dari bekerja, mereka dalam kondisi lelah membawa tugas-tugas sekolahnya. Sementara juga saya juga seperti itu, pulang dari sekolah terkadang juga membawa pekerjaan sekolah dalam kondisi kami ini sama-sama lelah sebetulnya ya. Setelah pulang sekolah saya maunya anak-anak saya bisa diajak untuk mengerjakan tugasnya sehingga tugas itu sudah terselesaikan. Setelah maghrib mungkin saya bisa fokus pula dengan pekerjaan saya, tapi kenyataannya terkadang anak-anak ini pulang sekolah mereka lebih memilih bermain mungkin dengan teman-temannya karena memang di sekitar rumah saya itu banyak anak-anak kecil yang seumuran anak saya. Nah, sehingga saya merasa tugas mereka tidak selesaikan, sementara nih setelah maghrib tugas saya juga ada yang menunggu untuk diselesaikan, sehingga rasanya kedua-duanya terabaikan seperti itu, Bu Rika. Oh, gitu ya. Nah, kira-kira jika kita rentangkan ini penilaian ya dari skala Hmm. 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu Yesi sekarang berada di rentang berapa atau berapa lebih? Kalau diperkirakan mungkin saya berada di rentang 5 atau 6 lah mungkin baru sekarang nih Bu Rika. Oh, berarti rentang 5 atau 6 ya. Iya, iya. Hmm. Nah, nanti paling tidak Ibu Yesi pengen berada di level berapa gitu? Ya saya maunya kalau bisa tentu berada pada level 9 atau paling tidak 8 lah. Itu yang saya Oh, inginkan. begitu. Hmm. Oke, Bu Yesi. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu Yesi
lakukan untuk membantu mencapai rentang 8 atau 9 tersebut gitu? Mungkin ya Bu Rika, ini yang bisa saya lakukan. Mungkin yang pertama nih, tentu saya buat kesepakatan mungkin dulu dengan anak saya. Setelah pulang sekolah, kalau bisa tentu mereka mengerjakan tugasnya dulu, tapi kalau memang mereka masih tetap tidak bisa karena pengaruh teman yang bermain mereka mengerjakan tugas, tentu tidak mungkin pula. Maka di sini kesepakatannya mereka boleh bermain, tapi tidak boleh lama-lama, paling lama mungkin 1 jam. Setelah itu mereka harus kembali ke rumah untuk mengerjakan tugasnya tersebut. Itu mungkin yang pertama yang harus saya lakukan. Kemudian yang kedua mungkin juga saya perlu mengkoreksi diri juga mungkin ya. Saya harus memanajemen waktu mungkin kembali, semua tugas-tugas pekerjaan saya di sekolah mungkin harus saya maksimalkan untuk menuntaskannya di sekolah dan sebisa mungkin tidak membawanya pulang ke rumah. Nah itu tuh mungkin yang kedua yang bisa saya lakukan mereka. Kemudian mungkin yang ketiga, mungkin juga kalau seandainya anak saya sudah menyelesaikan tugasnya sebelum maghrib, maka saya bisa fokus mengerjakan pekerjaan saya setelah maghrib. Tapi kalau seandainya tidak, tentu setelah maghrib baru saya akan fokus melayani anak saya dalam menjalankan tugasnya, dan untuk mengembalikan fokus mereka setelah capek sekolah, kemudian bermain, mungkin saya bisa mengajak mereka bercanda dulu, mungkin bermain-main dulu sehingga mereka setelah merasa nyaman, baru saya ajak mereka untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya sehingga mereka merasa tidak terpaksa untuk belajar. Mungkin itu langkah-langkah yang bisa saya lakukan berikan. Oh, berarti Ibu cari kesenangan anak terlebih dahulu ya? Iya, saya akan lebih fokus ke anak dulu. Fokus ke anak dulu, apa kesenangannya ya? Artinya bagaimana menimbulkan mindfulness-nya ya? Iya, betul-betul. Mereka merasa nyaman dulu, itu yang penting dulu sebelum mengerjakan tugasnya. Nah, kira-kira kemudian bagaimana Ibu Yesi bisa melihat itu bisa dilakukan gitu? Tentunya setelah ini saya cobakan, pasti nanti saat anak saya sudah merasa nyaman, saya yakin saya bisa melakukan ini dan jika saya bersungguh-sungguh mengerjakannya, saya yakin saya bisa mengerjakannya nih Bu Rika. Nah, kemudian kira-kira kapan Bu Yesi bisa lakukan ini? Mungkin nanti malam saya akan langsung mencobakan ke anak-anak saya tentunya. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Yesi untuk menjaga komitmen ini? Tentunya di rumah karena memang kami ada anak-anak dan suami saya tentu, maka di sini mungkin yang dapat membantu saya tentu suami saya. Mungkin untuk keyakinan atau kesepakatan saya dengan anak-anak, mungkin suami saya bisa mengingatkan saya nanti kalau seandainya saya keluar dari kesepakatan tersebut, atau membantu saya dalam menjalankan rencana-rencana yang sudah saya pikirkan tadi. Oke, Bu Yesi. Nah, dari percakapan kita tadi, apa yang bisa Ibu Yesi simpulkan gitu? Jadi dari percakapan kita intinya di sini saya harus bisa fokus saat melayani anak saya, membantu mereka mengerjakan tugas, saya fokus pada mereka dulu tanpa disambil dengan pekerjaan-pekerjaan lain sehingga mereka juga merasa nyaman saat saya mendampingi mereka dalam belajar. Kalau seandainya itu mereka sudah menyelesaikan tugasnya, baru setelah itu saya fokus pula kepada pekerjaan saya yang saya bawa pulang jika seandainya ada. Sehingga kedua-duanya pun terselesaikan dengan maksimal dan sesuai dengan keinginan. Oke. Nah, berarti di sini artinya Ibu Yesi harus fokus ya, fokus untuk membimbing anak, kemudian juga Ibu Yesi melakukan membenahi pekerjaannya, mampu untuk membenahi pekerjaannya gitu ya. Nah,
baik Ibu Yesi ya, di sini kita sudah bisa mengambil kira-kira apa yang akan Ibu Yesi lakukan ya. Saya berharap Ibu Yesi nanti bisa menerapkannya sehingga harapan kita Bu Yesi bisa membimbing anak dalam belajar secara maksimal sehingga anak-anak mendapatkan kebutuhannya gitu ya. Dan Ibu Yesi pun bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, baik Ibu Yesi, saya doakan semoga Ibu Yesi bisa dan lain kali kita akan cerita-cerita bagaimana perkembangannya ya. Baik. Nah, kita tutup ya Bu Yesi. Ya, terima kasih banyak Bu Rika atas diskusinya hari ini. Ya, sama-sama Ibu.